Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu topik routing dinamik bagian 2. Jadi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan routing dinamik yang pertama, yaitu menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Jadi kita sudah belajar cara kerja dari routing dinamik menggunakan simulator. Nah, sekarang untuk yang di topik 15 kita akan langsung praktek terkait dengan setting routing dinamik menggunakan alat atau perangkat, yaitu menggunakan perangkat mikrotik. Jadi implementasi routing dinamik di perangkat mikrotik itu ada beberapa jenis routing mikrotik yang ada di dalamnya. Mungkin ada beberapa yang tidak ada di Cisco Packet Tracer, namun ada di mikrotik. Begitupun sebaliknya. Jadi nanti yang kita gunakan di dalam setting routing dinamik itu adalah kita menggunakan jenis routing dinamik OSPF. Kenapa menggunakan OSPF? Karena di dalam mikrotik fitur OSPF ini paling banyak atau paling sering digunakan. Jadi karena di dalam fitur OSPF ini dapat menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar jaringan secara dinamis, secara cepat. Nah, jadi di dalam industri ataupun di dalam instansi yang menggunakan perangkat mikrotik, biasanya pada saat setting routing dinamik, nah ini mayoritas menggunakan jenis OSPF. Baik, sebelum kita masuk ke praktikum, jadi saya tunjukkan untuk topologinya. Jadi topologinya seperti yang ada di gambar. Jadi kita membutuhkan dua perangkat router mikrotik. Jadi untuk router yang pertama itu port 1 terhubung dengan kabel internet. Lalu untuk port 2 ini terhubung dengan klien komputer. Lalu untuk port 3, nah ini terhubung dengan kabel yang terhubung ke router yang kedua. Jadi untuk di router yang pertama, nah itu akan ada 3 kabel yang masuk ke dalam perangkat router pertama. Itu ya, kabel pertama adalah kabel internet, kabel kedua adalah kabel yang menuju klien atau komputer, lalu kabel 3 adalah kabel yang menuju ke router yang kedua. Lalu untuk di bagian router 2 itu ada 2 kabel yang menancap di perangkat tersebut. Untuk kabel yang pertama adalah kabel klien atau komputer atau laptop, itu masuk ke port 2. Lalu untuk kabel berikutnya adalah kabel dari router 1. Jadi kabel dari router 1 itu masuk ke port 3. Ya. Jadi di router kedua kita tidak membutuhkan atau tidak menambahkan kabel internet, karena nanti kita bisa menambahkan akses internet dari setting routing dinamik. Jadi total alat yang dibutuhkan dalam praktek hari ini adalah untuk perangkat dibutuhkan 2 perangkat mikrotik, lalu 2 perangkat laptop atau klien, dan juga kabel sebanyak 4 kabel. Jadi yang pertama kabel internet, lalu yang kedua kabel untuk klien 1, lalu untuk kabel untuk klien 2, dan yang kabel keempat adalah kabel yang dihubungkan antar mikrotik. Oke, itu untuk gambaran topologi sederhana dari praktek yang akan kita praktekkan hari ini. Oke, baik, kita bisa langsung masuk praktikum. Silakan dibuka untuk Winbox-nya masing-masing. Sama seperti pada saat kita memulai untuk praktikum mikrotik, jadi pastikan perangkat mikrotiknya kita reset terlebih dahulu. Jadi kita reset agar nanti tidak ada setting yang ada di dalamnya, jadi benar-benar kosong. Jadi pada saat kita setting prakteknya sesuai dengan tutorial yang ada di video ataupun di modul. Oke, bisa kita klik connect. Oke, kita reset dulu untuk mikrotik yang pertama. Jadi masuk ke menu sistem, lalu pilih reset configuration.
Nah, di sini jangan lupa dicentang untuk no default configuration. Oke. Lalu pilih reset configuration. Lalu pilih yes. Oke, tunggu beberapa saat sampai alat mikrotik selesai melakukan reset configuration. Oke, bisa di refresh ya. Oke, jika berhasil dilakukan reset, nanti akan muncul di Winbox untuk IP address-nya adalah 0.0.0.0. Artinya kita sudah berhasil reset configuration dengan melakukan centang pada no default configuration. Nah, kita bisa konekkan ke mikrotik yang sudah kita reset. Oke, sebelum kita melakukan praktikum sesuai yang ada di modul, nah karena kita menggunakan lebih dari satu mikrotik, sehingga kita harus memberikan identitas atau identity kepada mikrotik yang akan kita setting. Jadi untuk nanti memudahkan di dalam proses setting, ya, biar nanti tidak tertukar. Ya. Jadi masuk ke menu sistem, lalu pilih identity. Nah, di sini isikan router 1, karena kita setting di router 1 dulu terlebih dahulu. Pilih apply, lalu OK. Otomatis di bagian atas, nah di sini akan berganti nama menjadi router 1. Ya. Oke, berikutnya kita lanjut. Setting yang pertama adalah setting untuk penambahan IP address. Ya. Jadi bisa masuk ke menu IP, lalu pilih menu address. Nah di sini ini ditambahkan untuk alamat yang pertama adalah alamat yang menuju ke komputer klien. Saya tambahkan tombol plus atau add. Alamatnya adalah 192.168.1.1/24. Ini alamat pertama yang ditambahkan. Untuk interface-nya diarahkan ke Ether 2, karena untuk Ether yang menuju ke komputer klien itu adalah Ether 2. Oke, kalau sudah, pilih tombol apply, lalu OK. Oke, berikutnya bisa ditambahkan alamat yang kedua. Nah, kita tambahkan alamat yang kedua adalah 172.16.1.1/30. Jadi kita menggunakan prefix 30. Jadi di prefix 30 ini alamat yang bisa digunakan hanya 2, karena pada saat kita menggunakan prefix ini kita menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Nah, itu hanya butuh 2 alamat saja. Jadi kita bisa menggunakan prefix 20 agar alamatnya efisien. Lalu interface yang kita pilih adalah Ether 3, ya, karena yang terhubung ke router 2 itu adalah Ether 3. Nah, jadi untuk interface-nya kita pilih Ether 3. Lalu pilih apply, lalu OK. Oke, sudah ada dua alamat, yaitu alamat di Ether 2 dan Ether 3, di mana Ether 2 memiliki alamat 192.168.1.1/24. Lalu untuk di Ether 3 memiliki alamat 172.16.1.1/30. Oke, berikutnya kita bisa di close, ya. Selanjutnya kita tambahkan IP untuk akses internet IP dari internet, sehingga kita masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP client. Jadi kita akan menambahkan IP dinamik dari internet. Ya, kita tambahkan tombol add atau plus, lalu interface-nya arahkan ke Ether 1, karena yang terhubung ke internet adalah Ether 1. Jadi kita tambahkan atau kita pilih interface-nya adalah Ether 1. Pilih apply, lalu OK. Oke, tunggu statusnya sampai bound. Oke, statusnya sudah bound. Lalu mikrotik mendapat IP dinamik dari internet, yaitu 192.168.5.29/24. Nah, ini IP yang didapat dari internet.
lalu bisa ditutup atau di close. Nah, kita cek untuk pengalamatan address listnya, pilih IP lalu address. Nah, di sini sudah muncul 3 alamat. Ada tambahan dari Ether 1 karena kita sudah menambahkan DHCP client yang barusan kita setting. Ya, kalau sudah terdapat 3 alamat, kita bisa close, kita bisa lanjut lagi untuk setting di firewall NAT. Jadi setting di firewall NAT caranya kita masuk ke menu IP, lalu pilih firewall, lalu masuk ke menu NAT, tab menu NAT, lalu pilih tombol add atau plus, lalu masuk langsung ke tombol action. Nah, actionnya pilih masquerade, lalu pilih apply, lalu OK. Jadi firewall NAT yang kita tambahkan ini fungsinya adalah agar nanti komputer klien atau jaringan klien itu agar bisa terhubung dengan jaringan publik atau jaringan internet. Oke, jika sudah kita menambahkan firewall NAT, bisa di close. Selanjutnya kita tambahkan yaitu adalah DNS. Caranya adalah kita masuk ke menu IP, lalu masuk ke DNS. Kita tambahkan DNS-nya adalah alamat dari mikrotik kita, yaitu 192.168.1.1. Alamat mikrotik yang terhubung ke komputer klien. Fungsi dari DNS ini sendiri adalah nantinya untuk mentranslasikan alamat IP. Jadi pada saat kita mengakses internet, nah itu nanti agar kita bisa mengakses situs yang kita tuju, itu kita harus tambahkan DNS. Jadi menambahkan fitur DNS. Oke. Kalau sudah, bisa diklik apply lalu OK. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke setting routing dinamik. Caranya adalah kita masuk ke menu routing. Nah, di sini ada menu routing. Nah, di sini ada berbagai macam tipe routing yang bisa digunakan. Ada BFD, BGP, filter, MME, OSPF, private, dan RIP. Tapi kita menggunakan OSPF, jadi silakan pilih menu OSPF. Nih, kalau sudah masuk ke tampilan OSPF, nah selanjutnya kita masuk ke tab network. Masuk ke tab network. Nah, di sini tab network. Nah, silakan klik tombol add atau plus. Jadi prosesnya sama seperti di praktikum di bab 14 sebelumnya. Jadi yang kita tambahkan adalah jaringan kita atau jaringan yang terhubung dengan router 1. Jadi jaringan-jaringan yang terhubung router 1, nah itu ditambahkan di network untuk di dalam OSPF. Jaringan yang pertama yang ditambahkan adalah jaringan yang menuju ke komputer klien, yaitu 192.168.1.0. Jadi jaringan, alamat jaringannya, alamat network, ya, bukan alamat host. Jangan lupa dikasih //24. Ya. Untuk areanya pilih backbone saja, pilih default backbone. Oke, kalau sudah pilih apply, lalu OK. Oke, lalu tambahkan lagi untuk network yang kedua adalah network yang terhubung dengan mikrotik yang kedua, yaitu alamat networknya adalah 172.1.0/30. Ini adalah alamat network kedua yang kita tambahkan. Ini adalah alamat network dari jaringan antar router 1 dan router 2. Oke, kita untuk areanya pilih backbone, lalu pilih apply, lalu OK. Oke, kalau sudah penambahan network di OSPF bisa di close. Selanjutnya kita setting IP address untuk di komputer klien. Jadi kita bisa setting IP address di komputer klien, bisa diklik kanan di tombol jaringan atau network, lalu pilih Open Network and Internet Setting. Kalau sudah, pilih Change Adapter Option. Nah, di sini pilih Ethernet. Untuk Ethernet pilih klik kanan, lalu pilih Properties, lalu pilih Internet Protocol versi 4. Bisa di double klik atau diklik tombol Properties. Lalu isikan alamatnya. Alamatnya untuk komputer klien adalah 192.168.1.2.
Lalu untuk subnet masknya karena menggunakan prefix /24 kita menggunakan subnet mask default untuk kelas C. Lalu untuk gateway-nya kita isikan adalah alamat router yang terhubung ke komputer klien, yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk DNS yang pertama kita isikan DNS atau alamat IP dari Mikrotik yang terhubung ke klien, yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk alternate DNS atau DNS yang kedua kita bisa isikan DNS dari Google, yaitu 8.8.8. Oke, kalau sudah bisa diklik OK, kita close ya. Silahkan ditutup untuk setting IP address-nya. Nah, langkah selanjutnya kita cek konektivitas jaringan internet dari komputer klien ke jaringan internet. Caranya kita bisa masuk ke command prompt. Di command prompt kita ketikkan perintah ping, masukkan alamat yang dituju, misal google.com, lalu pilih enter. Oke, sudah ada jawaban reply dari google.com, artinya untuk komputer klien yang pertama sudah bisa terkoneksi ke internet. Ini untuk pengecekan yang pertama. Kita bisa melakukan pengecekan yang kedua untuk memastikan saja. Itu kita silakan buka web browser masing-masing. Lalu ketikkan situs yang dituju. Semisal kita ketikkan situs its.ac.id, pilih enter. Oke, untuk situs ITS-nya sudah tampil, artinya untuk komputer klien yang pertama sudah berhasil terkoneksi ke internet. Oke, kalau sudah sampai tahap ini, kita bisa lanjut ke setting berikutnya, yaitu setting di Mikrotik yang kedua atau router yang kedua. Ya, kita bisa berganti komputer, kita bisa berganti komputer klien yang kedua untuk setting Mikrotik yang kedua. Baik, kita lanjut untuk setting berikutnya adalah setting di komputer klien yang kedua untuk router yang kedua. Jadi kita sudah terhubung ke laptop atau klien yang kedua. Jadi untuk klien yang kedua nantinya router yang kedua itu untuk port 2 terhubung ke komputer klien. Lalu untuk port 3 nah itu terhubung dengan kabel yang terhubung ke router 1. Oke, kalau sudah berganti komputer di klien kedua, bisa dibuka untuk Winbox-nya masing-masing. Oke, langkah pertama kita harus seperti biasa, kita harus melakukan reset configuration pada Mikrotik yang akan kita gunakan. Jadi kita connect dulu ke Mikrotik yang kedua. Jadi kita lakukan reset configuration agar nanti pada saat setting praktek yang kita lakukan nah itu tidak terkendala atau tidak bentrok dengan mungkin setting di setting sebelumnya. Jadi kita reset configuration terlebih dahulu, pilih sistem ya, lalu reset configuration, lalu centang no default configuration, lalu pilih reset configuration, lalu pilih yes. Jadi agar nanti setting yang ada di router Mikrotik itu benar-benar kosong dan juga siap untuk kita setting untuk routing dinamik bagian 2. Tunggu sampai beberapa saat.
tunggu sampai perangkap mikrotiknya selesai untuk reset. Oke. Tanda bahwa mikrotik sudah berhasil kita reset adalah untuk IP address yang tampil di winbox itu adalah 0.0.0.0. Oke, kita bisa connect ke mikrotik tersebut. Oke, langkah pertama untuk di setting di mikrotik yang kedua, kita harus mengganti identitinya agar nanti tidak tertukar dengan mikrotik sebelumnya. Jadi kita bisa mengganti identitas mikrotiknya. Caranya kita masuk ke menu sistem, lalu pilih identity. Nah, di sini isikan router 2. Oke, kalau sudah pilih apply, lalu OK. Oke, selanjutnya untuk setting berikutnya adalah kita menambahkan IP address. Ya, jadi IP address untuk di settingan mikrotik, caranya kita masuk ke menu IP, lalu pilih menu address. Nah, di sini klik tombol add atau tanda plus. Nah, untuk IP yang pertama kita masukkan adalah 192.168.100.1/24. Nah, ini adalah alamat yang terhubung dengan komputer klien. Ya, jadi yang terhubung dengan komputer atau laptop klien, sehingga kita pilih untuk interface-nya adalah Ether 2. Jadi kita pilih interface-nya adalah Ether 2. Lalu silakan pilih apply, lalu OK. Oke, sudah muncul alamat untuk interface Ether 2 dengan alamat 192.168.100.1/24. Kita tambahkan lagi untuk alamat yang kedua. Ya, silakan pilih tombol add atau tanda plus. Untuk alamatnya adalah 172.16.1.2/30. Ya, jadi alamat ini adalah alamat yang nanti akan terhubung dengan router pertama, router 1. Ya. Sehingga kita harus menyamakan alamat jaringannya dengan prefix yang sama, yaitu /30. Sehingga untuk interface-nya kita pilih interface Ether 3. Oke, kalau sudah pilih apply, lalu OK. Nah, di sini sudah ditambahkan untuk alamat yang 2 untuk interface Ether 3, yaitu 172.16.1.2/30. Oke, kalau sudah bisa di close untuk address listnya. Kita lanjut untuk setting berikutnya adalah kita menambahkan routing. Ya, jadi karena di router kedua ini tidak terdapat koneksi internet, jadi kita tidak perlu menambahkan DHCP client. Jadi langkah berikutnya kita langsung masuk ke menu routing. Ya, kita bisa masuk ke menu routing, lalu pilih OSPF. Nah, di sini silakan masuk ke tab menu network. Nah, tambahkan atau klik tombol add. Nah, di sini adalah yang ditambahkan adalah network atau jaringan yang terhubung dengan router kedua. Ya, jaringan yang terhubung dengan router kedua untuk network yang pertama adalah 192.168.100.0/24. Jadi ini adalah jaringan atau network yang terhubung dengan komputer klien. Untuk areanya pilih area backbone, lalu kalau sudah pilih apply, lalu OK. Oke, kalau sudah kita tambahkan network yang kedua. Jadi network yang kedua adalah network untuk jaringan 172.16.1.0/24. Oke, untuk areanya pilih backbone. Ya, kalau sudah pilih klik tombol apply, lalu OK. Oke, sudah ada dua alamat network yang kita tambahkan di jaringan OSPF. Oke, kalau sudah bisa di close untuk OSPF. Ya. Bisa di close untuk menu routing OSPF. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, lalu pilih routes. Nah, kita tambahkan untuk routing berikutnya adalah routing ke internet.
Kenapa dilakukan secara manual? Karena kita akan melakukan penambahan routing ke internet secara statik. Jadi di sini kita tambahkan agar nanti di jaringan di router kedua, dan juga klien komputer atau laptop di laptop yang kedua ini bisa terkoneksi ke internet. Jadi kita tambahkan routing ke internet secara statik. Oke, caranya kita pilih tombol plus atau add. Lalu untuk destination-nya pilih destination untuk IP public yaitu 0.0.0/0. Lalu gateway-nya kita isikan adalah gateway atau next hop ke jaringan internet, yaitu adalah 172.16.1.1. Oke, kalau sudah pilih tombol apply lalu oke. Oke, di sini sudah ada beberapa route atau jalur routing yang terbentuk. Untuk jalur routing yang pertama, nah ini adalah jalur routing menuju ke internet atau IP public. Untuk statusnya di sini ada aktif statik karena kita menambahkan routingnya secara statik. Lalu untuk routing yang kedua, ini routing yang terbentuk secara otomatis melalui jaringan 172.16.0 karena terhubung melalui Ether 3. Nah, untuk yang routing ketiga, nah ini adalah routing yang kita buat menggunakan routing OSPF, yaitu tujuannya adalah 192.168.1.0. Untuk statusnya adalah dynamic aktif OSPF, DAO. DAO ini adalah kepanjangan dari dynamic aktif OSPF. Jadi artinya jalur routing OSPF-nya sudah terbentuk. Lalu untuk jalur routing yang keempat, ini adalah jalur routing otomatis karena kita menambahkan IP untuk di port 2 atau Ether 2. Oke, kalau sudah terbentuk 4 jalur routing ini, ya, sudah sesuai dengan tampilan yang ada di video. Nah, silakan bisa di close. Langkah selanjutnya kita bisa setting untuk IP address di komputer klien yang kedua. Caranya kita klik kanan di icon network, lalu pilih network and internet setting, lalu pilih change adapter option. Nah, di sini untuk di Ethernet bisa diklik kanan, lalu pilih properties. Oke, lalu masuk ke Internet Protocol versi 4, bisa di double klik atau klik tombol properties. Nah, di sini isikan IP address untuk di komputer klien. IP-nya adalah 192.168.100.2. Subnet masknya karena menggunakan /24, subnet masknya adalah subnet mask default untuk kelas C. Lalu untuk gateway-nya adalah gateway alamat yang terhubung ke MikroTik 2, yaitu adalah 192.168.100.1. Lalu untuk DNS yang pertama kita isikan DNS adalah alamat IP dari MikroTik yang terhubung ke komputer klien yang kedua, yaitu adalah 192.168.100.1. Lalu untuk alternate DNS-nya kita bisikan DNS dari Google, yaitu 88888. Oke, kalau sudah bisa diklik OK, lalu bisa di close. Lalu untuk settingan IP address-nya bisa di close semuanya. Selanjutnya kita cek untuk konektivitas klien atau komputer yang kedua atau laptop yang kedua dengan internet. Ya, caranya kita bisa masuk ke command prompt. Nah, di sini ketikkan perintah ping, lalu kita bisa tambahkan situs yang dituju, misal google.com, lalu klik enter. Oke, sudah ada reply jawaban dari google.com, artinya untuk komputer klien sudah bisa terhubung ke internet. Ini untuk pengecekan yang pertama. Kita bisa melakukan pengecekan yang kedua, yaitu dengan menggunakan web browser. Oke, di web browser kita bisa melakukan pengecekan dengan masuk ke situs, misal masuk ke situs its.ac.id, klik enter.
Oke, sudah tampil untuk halaman dari situs yang kita tuju, artinya untuk klien laptop yang kedua sudah bisa terkoneksi ke internet. Untuk pengecekan yang ketiga, kita perlu cek untuk konektivitas jaringan antara klien 2 dengan 1 ya. Jadi apakah sudah terhubung satu sama lain. Jadi walaupun sudah terkoneksi internet, belum tentu bisa terkoneksi dengan klien yang pertama. Untuk itu perlu kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Caranya bisa masuk ke command prompt. Nah, di sini ketikkan perintah ping, lalu kita ketikkan alamat komputer klien atau laptop di yang pertama. Jadi komputer klien yang pertama, yaitu alamatnya adalah 192.168.1.2. Ini adalah alamat untuk komputer klien atau laptop yang pertama. Lalu klik enter. Oke, sudah ada jawaban, artinya untuk komputer klien yang kedua sudah terhubung dengan komputer klien yang pertama. Sehingga jaringan yang kita buat, jaringan untuk routing dinamik ya, menggunakan routing dinamik OSPF sudah berhasil kita jalankan dengan pengetesan internet ataupun pengetesan antar klien. Baik, itu pembahasan untuk topik 15 untuk routing dinamik yang kedua. Seakhiri saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.